بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد. Para hadirin santri Pondok Pesantren Anas bin Malik dan kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang terus kita rasakan sampai detik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan orang-orang yang meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali melanjutkan kitab yang sudah kita baca, kitab yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, yaitu yang berjudul Syarhud Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah, penjelasan dari kitab pelajaran-pelajaran penting yang harus diketahui oleh umat secara umum. Hari ini insyaallah kita akan ambil dua surat yang pendek, yaitu penghujung dari Al-Quran, atau dua ayat atau dua surah terakhir dari Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Apa arti al-falaq? Disebutkan oleh Jabir dan Ibnu Abbas bahwasanya al-falaq itu artinya as-subuh, yaitu yang menguasai waktu subuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Faliqul isbah. Allah yang menyingsingkan pagi, yang narik waktu pagi. Ya, maka al-falaq artinya adalah waktu subuh. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah Subhanahu wa dari keburukan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari seluruh keburukan, apa saja keburukan, semuanya secara umum. Bahkan disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, makna min syarri ma khalaq
kita berlindung dari makhluk, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, min jahannam wa iblis wa dzurriyyatihi, dari neraka jahanam dan dari iblis dan dari anak keturunannya. Makanya dua surat ini disebut dengan al-mu'awwadatain, yaitu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia mencakup seluruh keburukan. Apa termasuk sengatan kalajengking, termasuk gangguan-gangguan hewan, termasuk gangguan-gangguan setan dan seterusnya. Di antara keburukan apa? Maling misalkan, dan seterusnya. Jadi ini mencakup seluruh keburukan, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah datang gelap, apabila telah gelap gulita. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil tanganku. Artinya dipegang, didenden. Fa arani al-qamar hina yatla' atau hina yatlu'. Maka Rasulullah SAW memperlihatkan kepadaku bulan yang sedang terlihat, bulan yang sedang purnama, yang sedang menampakkan dirinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ta'awwadhi billah min syarri hadzal ghasiq idza waqab. Wahai Aisyah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Ya. Kadang tidak kita tahu, sedang kita tidur tiba-tiba ada orang-orang yang mungkin yang niatnya buruk kepada kita. Ya, makanya beraksinya orang-orang yang niatnya buruk itu kadang-kadang malam hari, orang sedang tidur. Maka jangan lupa kita baca, sebelum kita tidur kita baca ini, termasuk ayat kursi, kemudian surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan pada buhul-buhulnya. Wat-ta'awudz billahi minhunna dalilun ala anna as-sihra lahu haqiqatun wa lahu ta'thir. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan tukang-tukang sihir ini, menunjukkan bahwasanya sihir itu benar-benar ada hakikat, tetu ara. Walahu ta'thir, dan memiliki dampak. Nah, jadi harus kita yakini nih bahwasanya sihir itu hakikat, real, dan memiliki dampak. Minhu ma yaqtul, ada sihir yang bisa membunuh. Wa minhu ma yumrid, ada di antaranya yang membuat orang sakit. Wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, ada sihir yang memisahkan antara dua insan, memisahkan antara suami dan istri, ataupun di antara dua sahabat yang tadinya akur, satunya berteman dengan baik, punya hubungan bisnis, tetapi ada orang yang bermain dengan sihir sehingga bisa memisahkan antara keduanya. Akan tetapi ingat, sihir itu dia tidak memiliki dampak kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Tidaklah mereka memberikan mudarat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir itu tidak memiliki dampak kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai malam, yang menguasai waktu subuh, yang menguasai seluruh makhluk.
Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhir." Pernah suatu ketika Rasulullah SAW disihir. Hatta kana yura annahu ya'ti an-nisa wa la ya'tihinna. Sampai-sampai sihir itu membuat Nabi SAW dia terlihat seakan-akan mendatangi istrinya tapi tidak mendatangi istrinya. Dan ini dampak dari sihir. Seakan-akan melakukan sesuatu padahal Nabi tidak pernah melakukannya. Qala Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, wa hadza ashaddu ma yakunu minas sihir. Dan inilah dampak yang dahsyat dari sihir. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, a'alimti anna Allah qad aftani fima istaftaituhu fi?" Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepadaku, mengabarkan kepadaku tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Atani rajulani," datang kepadaku dua laki-laki, dan ini adalah dua malaikat. Faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si, salah satunya duduk di kepala saya. Wal akhar 'inda rijli, satunya lagi duduk di bawah kaki saya. Faqala alladhi 'inda ra'si lil akhar, kemudian yang duduk di atas kepala saya mengatakan kepada yang duduk di bawah kaki saya, "Ma balur rajul?" Sedang apa? Kenapa beliau ini? Rasulullah sedang kenapa? Qala matbub. Malaikat itu yang satunya mengatakan dia tersihir. Matbub artinya mashur, sedang disihir. Qala wa man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Qala Labid ibnu A'sam, namanya adalah Labid ibnu A'sam, salah seorang dari Yahudi. Dia yang menyihir Rasulullah SAW. Rajulun min Bani Zuraiq, seorang laki-laki dari kabilah Zuraiq, Bani Zuraiq, orang Yahudi. Kana munafiqan, orang ini munafik. Jadi Labid ibnu A'sam ini dia munafik. Qala wa fima, kemudian malaikatnya bertanya lagi, dia disihir dengan apa? Qala fi mushtin wa musyaqah, dia disihir dengan sisir dan rambut yang jatuh karena disisir. Jadi ini salah satu alat atau media tukang sihir untuk menyihir orang. Di antaranya rambut. Oleh karenanya kalau bisa, kalau kita sisiran rambut, ya, kemudian ada rambut yang jatuh, dirapikan, dibersihkan. Kalau bisa ditanam, supaya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya hati buruk, punya niat buruk. Jadi Rasulullah SAW disihir menggunakan apa? Fi mushtin wa musyaqah, yaitu pada sisir dan rambut yang jatuh. Kemudian itu ditaruh di mana? Dikatakan fi bi'ri Dzarwan, ditaruh di sumur namanya Dzarwan. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, fa'atal bi'ra hatta istakhrajahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sumur tersebut, kemudian mengeluarkan buhulnya. Kalau tidak salah disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i bahwasanya ikatan buhulnya itu sebanyak 11. Ya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan seorang laki-laki untuk mengambilnya dan mengeluarkannya. Dan yang membukanya adalah malaikat Jibril alaihissalam.
dan membacakannya ayat-ayat ruqyah, sehingga Rasulullah SAW sehat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sihir itu adalah sesuatu yang real. Seseorang bisa kena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya tetap kita jaga diri kita. Dengan cara apa? Zikir pagi dan petang. Ya, sudah hafal nih insyaallah ya. Ya, makanya pondok mewajibkan kalau bisa dihafalkan ini. Kebaikannya untuk siapa? Kebaikannya untuk kita, kembali untuk kita ya syabab. Ya, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan-keburukan. Suatu ketika Rasulullah SAW juga pernah diruqyah oleh Jibril alaihi salam. Anna Jibril jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ishtakaita ya Muhammad, wahai Muhammad, apakah engkau memiliki keluhan?" Faqala na'am. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan iya. Kemudian Jibril alaihi salam meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Bismillahi arqika min kulli da'in yu'dhika wa min syarri kulli hasidin wa 'ainin Allahu yashfika." Ini bacaan kita kalau kita mau meruqyah orang. Sebagaimana Jibril alaihi salam ini yang dibaca ketika meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi arqika. Dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli da'in yu'dhika, dari segala penyakit yang mengganggumu. Wa min syarri kulli hasidin wa 'ain, dan dari segala keburukan orang yang hasad dan ain dan penyakit ain. Allahu yashfika, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkanmu. Nah, jadi ini kita hafalkan kalau bisa. Ya, kemudian kita bacakan. Kalau kita punya anak kecil misalkan, anak kecil kan belum bisa berdoa. Ya, siapa tahu dia ada misalkan anak kita masya Allah bersih, Allah berikan dia kelebihan punya wajah yang masya Allah. Kita tidak tahu, mungkin ada yang hasad. Maka kita bacakan untuk anak kita. Kita mintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang dengki apabila ia dengki. Ini hasad, ini bahaya, ini penyakit dengki. Apa itu hasad? Disebutkan oleh para ulama, hasad itu berharap nikmat seseorang itu hilang. Ada kita punya kawan, masya Allah cerdas, juara 1 terus di kelas misalkan, punya kecerdasan, hafalan kuat. Lalu na'udzubillah ada yang hasad. Apa hasad itu? Pengen supaya kayak dia, supaya pengen seperti dia, punya hafalan yang bagus, punya kecerdasan yang bagus, tetapi nikmat itu hilang dari temannya. Nah, ini hasad. Ada hasad yang mubah, makanya hasad itu ada yang madmum, yang terlarang, tercela. Ada yang mubah. Apa itu mubah? Disebut dengan ghibtah. Kita pengen seperti nikmat punya seseorang. Ada yang fulan punya kekayaan Allah berikan kepada dia, sering bersedekah, membantu orang miskin dan seterusnya. Kemudian kita pengen kayak dia, masya Allah, saya pengen kalau saya punya nikmat kayak fulan, saya ingin bersedekah seperti fulan. Nah, ini disebut dengan ghibtah. Pengen kayak temannya, tetapi tidak pengen nikmat itu hilang dari teman-temannya. Itu perbedaan hasad dengan ghibtah. Disebutkan oleh para ulama, kalau kita ghibtahnya dalam perkara dunia, misalkan ada fulan memiliki kesehatan tubuh, kemudian memiliki tenaga yang luar biasa. Ini kan perkara dunia. Kemudian kita pengen saya punya badan kayak antum ini, badannya besar, sehat terus, pengen. Ini hukumnya mubah.
Tetapi kalau dalam perkara agama, maka hukumnya mustahab, dianjurkan. Contoh, fulan punya kekayaan Allah berikan, punya usaha yang Masya Allah lancar luar biasa. Setiap Jumat ngundang orang miskin makan di rumahnya. Amalan kebajikan. Ini masalah perkara agama. Lalu kita bilang, ya Allah pengen sekali kalau ana punya nikmat kayak fulan nih. Ana setiap hari, bukan setiap Jumat lagi, setiap hari ngundang teman ke sini, ke rumah, makan di sini. Nah, itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Kalau perkara dunia dimubahkan, dibolehkan. Kalau dalam perkara agama maka dianjurkan. Dan masalah hasad ini ya ikhwah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada namanya penyakit ain. Ya. Dan penyakit ain ini tidaklah datang kecuali dari orang yang hasad, orang yang dengki. Dan kita tidak sadar. Ya. Orang yang hasad sebenarnya yang sakit itu adalah dirinya sendiri. Sebenarnya orang yang hasad itu dia ada masalah pada hatinya. Maka yang pertama kali tersakiti adalah dirinya. Pertama, kalau dia hasad, pertama dia merasakan kesedihan. Dia melihat temannya kaya raya, lancar usahanya, gak senang dia. Hatinya sempit, sedih dia. Kok dia doang yang kaya? Kok saya gak kaya-kaya nih? Hah? Kok dia aja yang ilmunya banyak? Kok saya enggak? Terus pengen ilmunya orang itu hilang, pengen kekayaan temannya hilang. Yang pertama tersakiti dia, merasakan kegundahan dalam hatinya dan merasakan kesedihan. Dan yang paling parah, seakan-akan orang yang hasad itu tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah membagikan rezeki-rezeki kepada makhluknya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi orang-orang yang dikehendaki. Jadi kalau kita tidak suka dengan teman kita punya uang banyak, punya harta yang melimpah, atau punya ilmu yang luar biasa, dan kita pengen ilmu itu hilang, seakan-akan tidak terterima le takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham niki insyaallah? Maka niki dia bahayanya hasad. Dan ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ma khala jasadum minal hasad. Jasad itu tidak lepas dari yang namanya hasad. Jadi jiwa kita, semua kita ini ada di dalam hati kita itu ada hasad. Fallaimu yubdih, orang buruk dia akan menampakkan hasadnya. Wal karimu yukhfi, orang yang mulia, orang yang bagus, dia akan menyembunyikan di dalam hatinya. Dia berusaha untuk menyembunyikan hatinya. Dia berusaha untuk tidak hasad. Ya. Gimana caranya supaya kita tidak hasad kepada teman kita? Di antaranya adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hasad. Yang kedua, sering-sering ziarahin teman. Sering-sering kita doakan teman. Contoh misalkan ada fulan hasad sama temannya. Kalau dia sering bertemu, sering melakukan interaksi, insya Allah itu semakin berkurang hasadnya. Apalagi ditambahkan didoakan temannya, ya Allah semoga Allah jaga dia, semoga Allah berikan istiqomah kepada. Itu insya Allah akan mengurangi rasa hasad yang ada di hati. Taib ini dia yang berkaitan dengan surah Al-Falaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lanjutkan tafsir surah An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas." Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Tuhan manusia.
Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Hada ta'awudun billah, ini adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi dzikri rububiyatihi, dengan menyebutkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa mulkihi, dan kekuasaannya, dan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyebutkan tiga. Ada tiga nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Ar-Rabb, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Malikin Nas, raja manusia. Kemudian yang ketiga Ilahin Nas, sesembahan manusia. Taib. Dari apa kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan setan yang tersembunyi. Ya. Jadi setan itu disebutkan dalam hadis, suatu ketika Rasulullah SAW pernah berjalan. Ketika itu Rasulullah sedang iktikaf. Kemudian istrinya Safiyah datang kepada Nabi SAW ketika iktikaf. Setelah itu Nabi SAW mengantar istrinya untuk pulang ke rumah. Ketika di jalan, falaqiyahu rajulani minal ansar, dia bertemu dengan dua orang laki-laki dari Ansar. Kemudian fa'asra'a, kedua sahabat ini jalannya cepat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala rislakuma, pelan-pelan. Innaha Safiyah bintu Huyai. Ini sekarang yang sama saya ini Safiyah bintu Huyai. Kemudian dua sahabat ini ta'ajub dengan mengatakan, subhanallah, subhanallah wahai Rasulullah, masa kami suudzon kepada engkau wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW pulang malam jalan bersama Safiyah. Nabi itu khawatir, ini ada dua orang jalan bareng, dua orang Ansar jalan berpapasan, sehingga yang dua orang sahabat ini jalan cepat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pelan-pelan, ini yang sedang sama saya ini Safiyah. Kemudian dua sahabat ini mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, masa kami suudzon kepada engkau wahai Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Saking becatnya syaitan itu mengganggu manusia. Bisa jadi kalau Rasulullah SAW bisa jadi kalau ada orang, mungkin kita tidak melakukan maksiat, tetapi orang itu menyangka maksiat. Jadi kita stop dulu isu itu. Kita stop dulu jangan sampai dia berpikir buruk tentang kita. Ini Rasulullah SAW sebelum kejadian, atau insyaallah ini dua sahabat ini tidak suudzon kepada Nabi. Tetapi Rasulullah SAW sudah menutup jalur itu supaya tidak nyampe ke sana. Dia mengatakan, ini teman saya ini Safiyah, supaya menutup jalur setan mengganggu manusia. Karena dikhawatirkan nanti bisa jadi suudzon, siapa tahu, dan seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW itu menutup jalan untuk suudzon. Ya. Jadi ini sikap Rasulullah SAW supaya jangan sampai orang itu suudzon. Jadi ini sikap yang bisa kita ambil. Ya. Mungkin bisa jadi kita pergi ke bank, kemudian kita dilihat sama ustadz kita. Ustadz, Anda narik uang ini, bukan minjem uang di bank. Ya. Jadi supaya orang lain itu tidak suudzon kepada kita, jelaskan terlebih dahulu. Baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki
pada dada-dada manusia. Jadi setan itu cepat mengganggu kita, cepat sekali. Jadi hati itu cepat berbolak-balik. Lemah hati kita ini, lebih cepat daripada air yang mendidih. Jadi sebenarnya kita ini lemah. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta ketetapan kepada Allah Subhanahu wa taala karena cepat kita. Jangan pernah kita merasa aman. Oh, insyaallah saya udah belajar agama, insyaallah aman. Sudah, insyaallah enggak berbuat syirik. Ya. Makanya disebutkan kalau setan itu gagal membuat orang buruk, setan itu akan membuat seseorang itu merasa baik. Ya, merasa baik, saya ini baik. Dan hati-hati. Kalau kita sudah merasa baik sehingga orang lain kita anggap rendah dan masih buruk, dan ini bahaya. Taib, disebutkan di sini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal an Abi Tamimah, dari Abi Tamimah, dari sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Athara bin nabiyyi himaruhu." Suatu ketika himar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah jatuh. Apa himar? Keledai. Kemudian orang ini mengatakan, sahabat ini mengatakan, ta'isa syaitan. Semoga setan ini celaka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la taqul ta'isa syaitan. Wahai sahabat, jangan engkau katakan semoga setan ini celaka. Fa innaka idza qulta, karena sesungguhnya kalau kamu mengatakan ta'isa syaitan, semoga setan binasa, ta'adham, dia semakin besar. Bahkan disebutkan, bahkan dia bisa menjadi ta'adham sampai seperti rumah besarnya. Dan setan itu mengatakan biquwati, dengan kekuatanku aku menjadi besar. Dan setan itu mengatakan seperti itu. Wa idza qulta, akan tetapi kalau engkau mengatakan bismillah, tasaghar, kalau engkau mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah, dia akan mengecil. Hatta yasiru mithlud dzubab, sampai dia seperti seekor lalat. Jadi walaupun kita lemah, setan itu was-wasnya, bisikannya kuat, jangan kita mencela setan. Jangan mengatakan gara-gara setan ini semoga, dan mencaci maki dan seterusnya. Jangan kita mengatakan seperti itu. Karena kalau kita mengatakan seperti itu, setan itu semakin kuat dan semakin besar. Tapi kalau kita mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah, perkara ini Allah sudah takdirkan, ini sudah kehendak Allah, maka setan itu semakin kecil. Hatta yakunu mithludz dzubab, sampai dia seperti seekor lalat. Taib. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi ada yang jin itu dari golongan jin dan manusia. Bahaya. Makanya cari teman yang baik. Jangan cari teman yang buruk. Ya, bisa jadi golongan manusia itu yang terus mengajak kita kepada keburukan. Ya. Yang namanya teman itu disebutkan as-sahibus sahib. Yang namanya teman itu pasti narik kita, berusaha untuk narik kita. Maka cari teman yang saleh, cari teman yang bagus. Apalagi kita di lingkungan pondok. Ya Allah, kita punya teman-teman yang soleh itu luar biasa, nikmat luar biasa. Di luar sana belum tentu kita dapat teman-teman yang soleh. Di luar sana itu banyak model manusia, ribuan model manusia di sana. Belum tentu mereka faham tentang ilmu agama. Kita punya teman walaupun masya Allah nggak punya harta, mungkin rupanya biasa-biasa saja, tapi ngajak kita sholat, ngajak kita ngaji, ngajak kita ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Syukuri itu, daripada kita punya teman yang buruk selalu ngajak kita kepada kemaksiatan. Nah, ini bahaya. Makanya kita berlindung dari bisikan setan, baik dari golongan jin ataupun manusia.
Ini dia para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kita ambil pada kesempatan sore ini. Semoga ilmu yang kita ambil pada sore hari ini bermanfaat, terlebih-lebih untuk pemateri dan untuk kita semua. Kurang lebihnya tiang mohon maaf. Jika ada benarnya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan ataupun salah kata, itu datangnya dari kekurangan tiang pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.